yang Pergamum. ada di utara Smyrna atau Izmir. Dari Smyrna, surat Yohanes ditujukan juga kira-kira 80 kilometer ke utara yang namanya kota Pergamus. Atau di Turki itu nama kotanya adalah Bergama. Nah, kota ini terletak di puncak gunung ketinggian 355 meter di atas permukaan laut. Tempat pertahanan di atas bukit. Nah, ini tempatnya sangat strategis. Saat itu berpenduduk kira-kira ya 10.000 sampai 20.000, dan saat ini mempunyai penduduk 10 kali lipatnya, kira-kira ada 120.000 penduduk. Nah, kita lihat di sini kota Pergamon ini atau Pergamus ini mempunyai teater yang luar biasa. Ya, sangat terjal letaknya, terdiri dari 80 baris dalam 3 bagian. Yang paling curam di Turki. Ini banyak di Turki ini teater-teater ini, tapi inilah yang paling curam. Ya, 50 meter panjang ke bawah dia. Dapat menampung kira-kira 10.000 penonton. Nah, inilah gambar keseluruhannya dipandang dari atas teater tadi, dan di atasnya ada bekas kuil Athena. Nah, Athena adalah dewi kebijaksanaan, sedangkan di sebelah kirinya adalah sisa-sisa peninggalan perpustakaan Pergamus. Nah, perpustakaan ini adalah perpustakaan yang terbesar di dunia antik dulu. Memiliki lebih dari 200.000 manuskrip di dalamnya. Dan itu menyaingi perpustakaan di Alexandria, Mesir, dan sangat menyainginya sehingga Kaisar Ptolomeo V takut akan mengalahkan yang ada di Alexandria. Dan saat itu orang-orang menggunakan papirus untuk menulis yang berasal dari bulu papirus atau tumbuhan papirus di Mesir. Nah, Kaisar ini memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan kalau kalah dengan perpustakaan yang di Pergamus, sehingga mereka menyetopkan ekspor kertas papirus atau bahan papirus ini. Dengan cara itu, dia kira dia akan memperhatikan persaingan perpustakaan dengan Alexandria. Nah, mereka mengambil dari mulai apa yang dapat mereka gunakan untuk mengganti papirus akhirnya, yaitu menggunakan kulit binatang. Dan mereka mengembangkan kulit binatang yang sangat halus untuk menulis di atasnya. Nah, itulah yang kita kenal yang disebut kertas pergamen. Nah, kertas pergamen ini datangnya adalah dari kota Pergamus antik ini. Nah, itu adalah salah satu bahan tulisan terbaik yang ada hari ini. Dan kedua perpustakaan ini selalu bersaingan, bolak-balik selama bertahun-tahun, sampai datang seorang yang bernama Mark Antony, mengambil perpustakaan di Pergamus dan memberikannya kepada istrinya barunya, yaitu kita kenal Cleopatra dari Mesir atau di Mesir. Oh. Ya. Dan semua isi perpustakaan itu dia pindahkan ke Alexandria. Lama kemudian, setelah Mark Antony meninggal, diganti oleh Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini
mengambilkan beberapa gulungan dari Pergamus, lalu apa yang asli dari Pergamus tadinya dikeluarkan lagi dari Alexandria dan dikembalikan ke tempat Pergamus perpustakaan sebelumnya. Sehingga perpustakaan itu tetap ada hingga era Kristen. Nah, di sebelah reruntuhan ini ada kuil penyembahan Kaisar Trajan. Nah, disinilah di puncak ini, di bukit ini, mereka mulai menyembah yang namanya Emperor Worship, yaitu dibukalah kuil, dibangun kuil di sini. Inilah sisa-sisanya dari peninggalan kuil tersebut. Nah, di bawahnya kalau kita lihat ada teater Athena, nah, kuil Trajan, ada tadi perpustakaan. Lalu kita kalau ke bawah, kita akan menemukan yang tempatnya ada kuil yang disebut kuil Dionysus. Kuil Dionysus ini adalah reruntuhan sekarang ini. Dionysus tidak lain adalah mereka puja adalah dewa anggur. Ya, dewa anggur. Jadi anggur dari zaman dahulu kala memang selalu menjadi objek air untuk diminum. Dan di kuil Dionysos ini juga mempunyai dewa yang disebut dewa subur Demetres. Nah, seperti dewa lain-lainnya, Demetres ini di tempat lain disebut Artemis, Diana, ya, dan di tempat lain disebut dengan nama-nama lain juga. Nah, di kaki bukit ini ada pula kuil yang disebut Asculapius. Nah, kalau Anda dengar Asculapius, tentu mengingat sesuatu. Karena Asculapius ini adalah dewa penyembuhan. Jadi tempat ini adalah pusat penyembuhan. Penyembuhan termasuk ilmu jiwa, psikoterapi. Ya, sekitar abad keempat sebelum Masehi sudah ada. Ya. Raja Pergamus mulai membangun resort ini untuk para bangsawan. Itu didedikasikan untuk dewa pengobatan, yaitu Aesculapius tadi, atau Esculap, ya kita kenal itu. Nah, salah satu resort kesehatan yang paling populer. Dokter terkenal seperti Galenus dan Hippocrates bekerja di sini. Dan pusat kesehatan diperluas. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk mendapat perawatan kesehatan. Kaisar Romawi sendiri seperti Hadrian, Mark Aurel, dan Caracalla mencari relaksasi di sini. Bahkan saat ini, tongkat Esculapian yang kita kenal dianggap sebagai simbol seni penyembuhan. Nah, kita kenal itu semua ya. Nah, ada sebuah teater kecil di pekarangannya dengan 3.000 tempat duduk. Tempat ini menawarkan pengalihan pikiran yang buntu. Kalau Anda buntu pikiran, makanya datang ke sini dapat dialihkan pikiran yang buntu itu. Memberikan kelegaan dan pemulihan yang cukup. Dan adegan tragedi yang boleh ditampilkan di teater ini hanya komedi. Ya, jadi hanya lelucon. Ya. Dan di tempat ini menyediakan bacaan, pengaturan yang indah, mewah, dan pengasuhan melengkapi penyembuhan tubuh dan pikiran. Nah, tanda ular di zaman kuno, ular dipuja sebagai simbol pembaharuan. Mereka berganti kulit setiap tahun, selalu memulai dari awal. Pada tiang marmor di Bergama ini atau di Bergamus ini, kita melihat ada 3 simbol kesehatan. Nah, yang pertama adalah ular tadi, lalu ada ranting zaitun atau ranting biji olive ya, dan roda kehidupan. Nah, Esculapius ini datangnya menurut dongeng adalah
putra Apollo. Ya, dia diajari kedokteran untuk mengobati orang-orang sakit dari seorang yang namanya Chiron. Ya, menurut dongeng, dia bahkan belajar bagaimana menghidupkan orang mati menggunakan darah ular gorgon. Tidak heran, simbol Asclepius ini adalah dua ular yang melilit tongkat lambang kedokteran atau kesehatan sampai masa sekarang ini. Zaman kita pun kita masih melihat simbol pengobatan yang menarik ini. Nah, kita lihat bagaimana inilah dewa Asclepius yang memakai tongkat serta itu ular yang menelitinya. Perawatan naturopati dan psikoterapi digunakan di pusat kesehatan ini. Termasuk mandi matahari atau bermatahari dan mandi air. Tidak lain, ada juga hidroterapi. Nah, digunakan juga ramuan obat dan obat madu. Tumbuh-tumbuhan, itu ramu-ramuan atau Kräuter itu tumbuh di mana-mana. Ya. Sehingga sangat gampang bagi mereka karena tumbuhan itu bertumbuh seolah tepat di luar pintu, di depan pintu. Nah, mereka mempunyai koridor panjang dengan airan di kedua sisinya menuju ke ruang terapi. Nah, maksudnya mereka adalah bahwa orang sakit menghirup segala macam uap di lorong bawah tanah yang gelap ini. Mungkin mereka kira ini membuat segalanya lebih baik. Nah, kita kenal sekarang kalau di tempat-tempat pengobatan atau pengobatan alam, maka kita juga ketemukan ruangan-ruangan di mana uap-uap atau yang uap-uap dari Kräuter yang mempengaruhi kesehatan, katanya terlebih mempengaruhi saluran pernafasan. Nah, zaman sekarang ruangan tersebut dicampurkan pula dengan musik-musik, lagu-lagu yang menenangkan. Ya, nah semua ini mereka mempunyai pula dewa yang tertinggi yang namanya adalah Choice. Dewa tertinggi ini kursinya adalah di Pergamus, di Choice ini. Di bangunan paling terkenal adalah altar Pergamon ini yang digunakan untuk penyembahan dewa Choice. Nah, Choice didedikasikan dan altar ini sekarang kita hanya lihat dasarnya. Lihat gambarnya. Ya, hanya fondasinya. Nah, kita lihat berupa satu sarang burung. Ya. Pada abad ke-19, batu demi batu dibawa ke Berlin. Bangunan altarnya dapat dilihat di Museum Pergamon di Berlin sekarang ini. Ya, konstruksi bagian dasarnya, altar ini berbentuk sangkar burung berukuran 36 kali 33 meter. Nah, konstruksi bagian dasar bangunan altar yang berbentuk sangkar ini dihiasi dengan detail. Nah, ini dapat kita lihat di Pergamon Museum di Berlin. Nah, kita lihat sepanjang dindingnya dihiasi dengan banyak patung-patung atau kisah yang diceritakan, menggambarkan pertarungan para dewa Olimpia melawan para raksasa. Sekarang menjadi legenda, ya, bahwa Telephos, putra Herakles, dan mitos pendiri Pergamon, ya, mereka saling melawan satu sama lain
Dan kita lihat ini ada sosok patung perempuan yang berusaha mengusir dewa laki-laki. Nah, itulah yang sangat mentertawakannya. Dan apa pekabaran yang dikirim ke Pergamus? Dikatakan di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, dikatakan di sini, tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus. Kalau kita masih mengingat pelajaran sebelumnya, siapakah malaikat ini? Ya, tidak lain sebetulnya mereka ini adalah pengajar-pengajar dan pimpinan jemaat. Mereka adalah pimpinan di dalam jemaat. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka, dan inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kristuslah yang memiliki pedang tajam bermata dua, seperti yang kita baca tentang Kristus di pasal pertama. Dikatakan keluar dari mulutnya. Nah, pedang bermata dua bukan berarti ada dua pedang, melainkan pedang yang bagian tajamnya dua belah, ada di atas dan di bawah. Nah, adalah untuk bukan saja memotong, dan juga untuk menusuk. Nah, itulah berbicara tentang firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Paulus menulis di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13, sebab firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan melakukannya dengan kuat. Dan itulah alasannya memotong. Itulah alasannya yang mengharuskan Anda dan saya untuk berubah. Meninggalkan sesuatu dari yang kita tidak patut lakukan. Ini adalah apa yang firman Tuhan lakukan untuk kita. Untuk mengubah kita, membuang setiap pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Membawa hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kondisi gereja Pergamus dan apa yang Alkitab katakan tentang itu. Dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Luar biasa ini. Orang-orang Kristen di Pergamus, mereka hidup di masa di mana mereka dihadapkan dengan penganiayaan berat. Ini adalah masa di mana Roma telah bersumpah bahwa itu akan menghancurkan kekristenan dan menyingkirkannya. Sehingga mereka tidak hanya hidup pada waktu itu, tetapi mereka juga di tengah-tengah takhta setan. Tepat di jantungnya. Di mana hal-hal yang sama berlawanan dengan kekristenan adalah kekafiran dan tidak bermoral. Inilah yang dimaksud Kristus ketika Dia mengatakan, engkau berada dalam takhta iblis atau takhta setan. Nah, kita lihat tadi bahwa di Pergamon ini semua peninggalan ini, sebesar puncak bukit ini, pemujaan kaisar, Dewi Athena, Dewi kebijaksanaan, Dewa anggur, Dionysius, Dewi kesuburan, Demetres, Dewa kesehatan, Asclepius, Dewi Bapak Zeus, matahari, dan lain-lain. Dia berkata, aku tahu di mana kamu tinggal. Dan ia berkata,
di tengah-tengah, dan dia berkata bahwa, maaf, ini ada tambahan sedikit, di tengah-tengah bagian kota modern yang berpenduduk sekarang ini kira-kira 200.000, ada basilika atau gereja, bekas gereja yang dinamakan Red Basilica. Tapi rupanya awalnya bukan gereja, melainkan adalah Kuil. tempat kuil pemujaan dewa Mesir. Dewa Isis, yang berarti dewa kelahiran atau kelahiran kembali, dan dewa Serapis, yaitu dewa yang mempersatukan. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Nah, gereja Pergamus ini dari dalam mendapat serangan, bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam. Nah, dia memindahkan taktanya, si setan, dari paganisme ke gereja Kristen. Gantinya konfrontasi, dia menggunakan infiltrasi atau pengaruh. Ini benar-benar mengenapi prediksi atau nubuatan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Nah, kita hanya mengutip 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan. Bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Kuasa yang menggenapi nubuatan telah dikenal selama berabad-abad sebagai gereja di Roma. Bahkan kalau kita baca di dalam Roh Nubuat, dikatakan di dalam Great Controversy halaman 50, kompromi antara kekafiran dan kekristenan menghasilkan perkembangan manusia durhaka yang diramalkan dalam nubuatan. Sistem agama palsu yang sangat besar itu adalah mahakarya kuasa setan. Sebuah monumen dari upayanya untuk di atas takhta guna memerintah bumi sesuai dengan kehendaknya. Gereja dibujuk untuk bersekutu dengan perwakilan setan. Uskup Roma, klaim yang sama yang didesak oleh setan di padang belantara pencobaan masih didesak olehnya melalui gereja Roma. Dan sejumlah besar orang siap untuk memberikan penghormatan kepadanya. Sayang sekali, terjadi satu kompromi. Periode Pergamus tidak diragukan lagi adalah saat penggabungan gereja dan negara. Namun, gereja murtad ini bukanlah gereja yang dimaksudkan oleh Kristus dengan nama Pergamus. Gereja Kristus yang sejati adalah minoritas setia yang terpisah dan berpegang teguh pada nama Kristus, dan yang tidak seperti saudara-saudara mereka yang telah mengkompromikan iman mereka, tidak menyangkal iman Kristus. Dan masa inilah kepausan memenangkan kepemimpinan agama dan sampai batas tertentu dalam politik juga. Eropa Barat terlebih. Dan setan mendirikan kedudukannya di dalam gereja. Kepausan adalah perpaduan yang terampil antara paganisme dengan kekristenan. Periode ini dapat disebut zaman popularitas. Juga tidak pada zaman Antipas. Karena dibilang di sini, engkau berpegang kepada umatku
kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu. Nah, dari antara anggota yang begitu banyak, namun ada tetap yang setia. Bahkan dikatakan sini, tidak pula pada zaman Antipas, saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nah, menurut sejarah kekristenan, Antipas rupanya adalah seorang bishop dari Pergamus, seperti pengalaman Polikarp di Smyrna, menjadi martir karena imannya. Dan banyak orang seperti yang di gereja Smyrna, ribuan dari mereka mati karena iman mereka. Berdiri dan berkata, tidak, kami tidak akan menyembah kaisar. Kami tidak akan menyembah dewa kafir. Dan mereka memberikan hidup mereka untuk mencegah hal itu. Tradisi menceritakan bahwa Antipas dipanggang di atas banteng kuningan oleh Domitian. Masalah apa yang dihadapi umat jemaat di Pergamus ini? Dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Dan di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini merujuk pada pengalaman Baal Peor, seperti yang dicatat oleh Musa di dalam Bilangan 22-24. Balak telah menyewa Bileam untuk datang guna mengutuk Israel. Dalam perjalanannya, Bileam sudah dilarang Tuhan dengan tanda-tanda keledai yang ditumpanginya. Jatuh ke belakang, jatuh ke ladang, dijepit kakinya, hampir kelempar karena keledainya tiarap. 3 kali Tuhan amarkan, namun ia mengeraskan hatinya. Balak membawanya ke atas gunung. Biarkan dia melihat perkemahan dari Israel. Dan berkata, kutuklah orang-orang ini. Dan Bileam menyuruh dia mempersebarkan korban. Dan Bileam berdoa. Dan kembali. Dan budaknya. Dan bukannya mengutuk. Dia memberkati mereka. Balak berkata, bukan itu yang saya pekerjakan kamu lakukan. Lalu Balak bawa dia ke tempat lain. Menunjukkan kepadanya perkemahan Israel. Dan sekali lagi mempersembahkan korban dan berkata, terkutuklah mereka ini. Dan ketika Bileam berbicara, dia memberkati mereka. Itulah yang terjadi. Lalu dibawanya pula dia ke tempat di mana dia tidak dapat melihat anak-anak Israel. Dan mempersembahkan korban dan berkata, sekarang kutuklah orang-orang ini. Ketika kalinya pun dia memberkatinya. Seperti dengan Bileam, ada beberapa orang di Pergamus yang berangan-angan memecah belahkan dan membinasakan jemaat dengan mengusulkan praktek-praktek yang tidak diizinkan terhadap kekristenan. Bileam mengeraskan minat hatinya sendiri, bukan kerinduan umat Tuhan. Bahasa aslinya, kata menyesatkan adalah sebenarnya to cast a stumbling block. Ya, supaya orang berjalan lalu tersandung dan terjatuh. Bileam tidak dapat mengutuk mereka. Tetapi dia memberitahu jalan lain kepada Balak. Katanya, turunlah dan berbaurlah dengan mereka. Undang mereka kepadamu dan biarkan mereka makan bersamamu. Dan biarkan mereka menari dan biarkan mereka bersenang-senang. Itu saja yang perlu kamu lakukan.
Dan jika kamu mau melakukannya dan minta mereka di sana, dan biarkan mereka bercampur dan berbaur dengan Anda, maka Anda akan dapat mengendalikan mereka. Di dalam Bilangan 25 ayat 2 mengatakan, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Kedua dosa ini menyebabkan percampuran antara paganisme dengan agama yang benar. Diterapkan pada sejarah Kristen. Penggambaran ini secara khusus sesuai dengan situasi di gereja pada periode setelah pengesahan agama Kristen oleh Konstantin pada tahun 313 setelah Kristus. Dan pertobatan minimalnya 10 atau 12 tahun kemudian, dia mengejar kebijakan memadukan paganisme dengan kekristenan di banyak titik sebanyak mungkin dalam upaya yang dipelajari untuk menyatukan berbagai unsur-unsur banyak di dalam kekaisaran dan dengan demikian memperkuatnya. Posisi penguntukan ini bahkan banyak yang mengikutinya, yang diberikan kepada gereja, membuatnya menjadi mangsa godaan yang selalu menyertai kemakmuran dan popularitas. Di bawah Konstantin dan penerusnya, yang hampir semuanya melanjutkan kebijakan ini, yang menguntungkan gereja dengan cepat menjadi lembaga politik gerejawi dan kehilangan banyak kerohanian yang ada sebelumnya. Mungkin Anda berdiri dan mengatakan di sini, pada zaman ini, saya berdiri, saya tidak akan bergerak. Inilah yang saya percayai. Kita bertahan. Namun orang katakan, Anda tidak toleran. Anda ini munafik. Anda tidak ramah. Anda fanatik, legalistik. Semua istilah yang ingin mereka katakan mengenai fakta bahwa Anda ingin membela apa yang Anda katakan di dalam Alkitab. Bahkan Anda dapat dengar juga di dalam jemaat umat sisa. Tuhan mengatakan, berdiri, jangan menyerah. Anda ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, lakukan dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi saya tidak boleh membiarkan hal-hal menggerakkan saya atau merubah saya. Saya harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Ini adalah masalah yang sama mereka miliki di gereja Pergamus pada waktu itu. Janganlah terjerat di dalam hal-hal ini. Bahkan kita berada di dunia sekarang ini, tidak ada salah dengan apa yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita bersaksi di dunia. Masalahnya bahwa Anda dan saya harus sangat berhati-hati. Kita tidak boleh membiarkan dunia berada di dalam kita. Tuhan telah memanggil kita keluar, dan kita harus berjalan dengan Tuhan, dan apa yang kita lakukan dengan cara yang lemah lembut. Minggu lalu, kita mengalami hari-hari libur Paskah, bukan? Baru saja.
berlalu. Bahkan jemaat umat sisa Tuhan sudah mengikuti perayaan telur Paskah, menghadiahkan anak-anak dengan telur-telur, bahkan membagi buku di jalan-jalan dengan bunga telur Paskah. Padahal kelinci tidak pernah bertelur. Bahkan tidak mengherankan sekarang ini anting-anting itu masuk ke dalam jemaat umat sisa. Jika tidak dapat memenangkan mereka dengan penganiayaan, maka dapat mengalahkan mereka berdasarkan popularitas. Ini adalah masalah yang sulit. Antipas dan semua mereka memberikan hidup mereka demi iman mereka, berdiri dan memberikan hidup mereka. Tetapi tiba-tiba dengan Konstantin 313 menghentikan penganiayaan. Sekarang tiba-tiba gereja menjadi disukai. Tidak lagi dianiaya. Sekarang menjadi populer. Konstantin mengatakan bahwa dia telah melihat salib dalam penglihatan dalam mimpinya. Dan bahwa dengan tanda ini, dia telah menang. Dan bahwa ia akan menjadi seorang Kristen. Membawa pasukannya bahkan keluar dan menggiring mereka melalui sungai. Dan memberitahu mereka bahwa mereka semua telah dibaptis. Nah, tidak heran pada tahun 321 Masehi, dia memeteraikan perintahnya membuat hari Minggu penyembahan kafir matahari. Memindahkan hari itu menjadi hari perbaktian bagi orang Kristen. Dan tiba-tiba Anda menemukan bahwa semua paganisme dan banyak hak dan kepercayaan yang mereka miliki sekarang mulai menyusup ke dalam gereja. Dan tiba-tiba Anda memiliki paganisme yang dibaptis dan mengulurkan tangan kepada paganisme, membawa mereka ke dalam kandang. Dan kekristenan sekarang adalah agama negara. Bilangan 31 ayat 16 mengatakan, bukankah perempuan-perempuan ini? Siapa perempuan-perempuan? Adalah gereja. Atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Sehingga turun ke antara umat Tuhan. Kita kan ingat istilah perbaktian zina. Atau istilah bukan hanya secara rohani, bahkan secara fisik. Mereka dibambukkan dan melakukan perzinahan fisik. Yang adalah tujuan banyak laki-laki, bahkan sekarang ini. Kedua dosa ini memimpin menuju kepada percampuran kekafiran ke dalam agama yang benar. Hal yang terjadi pada permulaan keleluasan beragama pada masa Konstantin naik takhta. Ia mensahkan sebanyak mungkin hukum-hukum, peraturan-peraturan yang mencampur adukan kekafiran dengan kekristenan. Sehingga banyak gereja yang menurutinya mendapat tempat di dalam politik bahkan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang kubenci. Nah, kita sudah mengalami ini, sudah membahasnya di gereja Efesus. Kita dihadapkan dengan doktrin pengikut-pengikut Nikolaus. Di sini lagi yang telah menyerang seluruh negeri dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti pengikut dari diakon Nikolaus. Diakon Nikolaus ini mengatakan bahwa rohani dan bagian fisik benar-benar tidak memiliki hubungan satu sama lain. Apa yang Anda lakukan secara fisik tidak mempengaruhi mata rohani Anda. Ini banyak berasal dari ajaran Gnostisisme dan keluar dari Alexandria, Mesir, dari Roma. Mereka mengajarkan ini dan itu merambat ke seluruh negeri. Dan ada orang-orang jemaat Pergamus ini yang mengikuti ini juga.
melibatkan kepercayaan antinomianisme, yaitu melawan hukum Tuhan, mengambil hukum Tuhan dan mengatakan bahwa Injil Kristus membebaskan saya dari hukum. Dan saya tidak perlu memperhatikannya atau khawatir tentang hal itu lagi. Dan tidak peduli tentang pemeliharaan itu. Karena saya di bawah kasih karunia, saya tidak di bawah hukum. Inilah yang kita ketemukan di kebanyakan dunia kekristenan pun. Apa yang dikatakan kita sudah pelajari, yaitu tugas malaikat yang bertahap atau berpangkat. Malaikat sebagai perantara, bukan lagi Yesus yang mengantari kita dengan Bapa, melainkan bisa melalui malaikat atau orang-orang kudus yang sudah mati. Penyembahan kepada malaikat, bahkan mendapat upah atas usaha. Tubuh adalah jahat, sedangkan roh adalah baik. Nah, itulah sebabnya kita sudah singgung, orang tidak segan-segan membunuh diri. Tuhan menjelaskan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus Anda dan saya pertahankan. Kita harus berjalan dalam hukumnya untuk mengikutinya juga. Sedangkan mereka mengajarkan bahwa karena fisik tidak memiliki hubungan dengan rohani, maka saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Dan itu tidak mempengaruhi keselamatan saya. Dan oleh karena itu, jika saya menerima Kristus, saya dapat hidup seperti iblis. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan, aku ini Kristen. Itu bukan yang diajarkan kitab suci. Faktanya, kecuali Kristus masuk ke dalam hati kita dan mengubah kita, maka sesuatu yang salah tidak ada perubahan. Jadi Tuhan hanya mengatakan orang-orang yang menolak hukum Tuhan bertentangan dengan itu. Kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Firman Tuhan yang berkuasa dan ajaran buku ini telah menyusup bangsa-bangsa, telah mengubah seluruh negara bahkan. Buku ini bukan hanya buku sejarah, itu bukan hanya buku tampilan literatur, itu bukan hanya sebuah buku sastra. Buku ini adalah ilahi, adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, dikatakan bahwa Anda dan saya akan diadili oleh buku ini. Begitulah cara kita akan diadili. Dan oleh karena itu, jika saya telah membuka hati saya dan menerimanya dan mengikutinya, saya akan berada dalam kondisi yang baik. Karena jika Anda melakukan itu, maka Yesus Kristus akan mewakili Anda. Dan jika Kristus mewakili Anda, Anda tidak akan kalah. Jadi firman Tuhan akan menghakimi orang-orang di hari-hari terakhir. Mari kita dengar apa yang dikatakan di sini. Bahwa hendaklah siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anda dan saya perlu mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakannya. Kita perlu memastikannya bahwa kita memahami apa yang Tuhan katakan kepada Anda dan kepada saya. Dan inilah janji diberikan. Dikatakan barang siapa yang menang. Nah, kita sudah membahaskan juga adalah mereka yang barang siapa yang dikatakan di sini yang terus menang, tidak hanya sekali, melainkan terus menang. Dan kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Nah, Anda ingat kapan mana ini dijatuhkan zaman dulu kala? Adalah waktu pagi-pagi, subuh. Ketika mereka bangun, terdapat di permukaan bumi. Berapa lama itu bertahan tinggal di sana? Alkitab katakan ketika matahari muncul, itu meleleh.
Apa yang saya coba sampaikan kepada Anda adalah ini. Mana adalah firman Tuhan. Ini jauh lebih baik jika Anda memakaninya pagi-pagi hari. 5 menit dengan itu, dan Tuhan akan membantu Anda untuk mengertinya. Tetapi 5 menit dengan firman Tuhan akan menghemat setengah jam pengakuan di malam hari. Menghabiskan waktu bersama Tuhan di pagi hari, dengarkanlah kata-kata Yesus ini. Karena roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dan kata Yesus, akulah roti hidup. Roti hidup. Dia roti hidup. Anda mau hidup? Yesus katakan, akulah roti hidup. Yohanes katakan, nenek moyangmu telah makan mana di gurun dan mereka telah mati. Lihat di sini perbedaan antara mana dulu di zaman dahulu kala dan mana yang sekarang. Yang dikatakan tersembunyi tetapi tersedia bagi kita semua. Orang yang makan dahulu, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, tetapi apa kata-katanya di sini? Mereka telah mati. Orang-orang Yahudi ini telah memberi makan 5.000 orang, namun keajaiban ini tidak begitu hebat. Mereka mati, sedangkan ini adalah roti yang turun dari surga. Dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Itulah janji yang boleh dimakan dan tidak mati. Belajar makan firman Tuhan. Jika Anda punya waktu untuk makan secara fisik, maka Anda juga punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan Anda akan selalu menemukan waktu untuk kedua-duanya. Dan jadikan itu bagian dari hidup Anda untuk menghabiskan waktu dengan firman Tuhan. Yohanes 5, 6 ayat 51 mengatakan, akulah ratu hidup yang turun dari surga. Jikalau orang memakan ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Luangkanlah waktu Anda untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah mana tersembunyi yang Dia sudah sediakan untuk berikan kepada Anda dan saya. Selanjutnya, Ia katakan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh Dia yang menerimanya. Nah, begitulah hakim zaman dahulu kala membuat keputusan. Jika Anda dibebaskan, mereka mengeluarkan batu putih. Jika Anda dihukum, dia mengeluarkan batu hitam. Tuhan mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan kepada orang-orang yang mengikuti Dia dan berjalan bersamanya dan mentaatinya dan membuka hati mereka kepadanya dan menerima Dia, kepada mereka Dia akan berikan batu putih dan Dia akan menulis nama yang ada hubungannya dengan Anda, yang tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali hanya Anda. Karena itu sesuai dengan karakter Anda. Tidak seperti yang pernah Anda tahu. Dia tulis di batu itu dan berikan Anda nama baru yang sangat berarti bagi Anda. Yesaya menulis, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, jemaat Pergamus menerima salam.
Dia dikenal dengan keadaan yang ada di dalam jemaatnya. Walaupun demikian, ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Lalu Tuhan memberikan nasihat kepada mereka, bahkan memberikan janji kepada mereka. Pergamus berasal dari kata Purgos dan Gamos, yaitu benteng dan pernikahan. Aneh ya, kok benteng dan pernikahan? Nah, sayangnya memang Pergamus berarti benteng dan pernikahan. Dan dengan demikian, Pergamus ini bukit atau ketinggian, namun sayangnya ditinggikan melalui pernikahan dengan kekafiran. Sayang sekali. Sayang sekali. Namun Tuhan memandang jemaat ini. Engkau telah bekerja dengan baik. Bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Mereka memberitahu orang-orang tentang Yesus. Mereka memiliki iman percaya. Tapi sayangnya, sebagian mendengarkan Bileam. Dan pula Nikolaus. Di dalam penyembahan berhala dan percabulan. Oleh karena itu, Tuhan katakan, bertobatlah. Dan engkau akan diberi makan mana yang tersembunyi. Jika engkau terus menang, aku akan menulis nama barumu di atas batu putih. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, yaitu sifat Tuhan. Karena nama Tuhan berbunyi di dalam Keluaran 34 ayat 6. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Sebaliknya, kalau tidak demikian, akan diperang oleh Tuhan. Tuhan akan memberi Anda nama baru, dan itu akan mewakili karakter Anda. Itulah sesuatu yang sebabnya letakkan hidup Anda di tangannya. Biarkan dia mengubah Anda. Biarkan dia membuat Anda berbeda. Biarkan dia berbicara kepada hati Anda. Mengubah Anda agar Anda menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Inilah yang dia ingin lakukan untuk Anda dan untuk saya. Dan dia akan berkati Anda dengan cara khusus saat Anda melakukannya. Mari kita berdoa kepada Bapa di sorga. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau bersedia memberi kami nama baru. Agar kami dapat bersuka cita, sehingga kami dapat makan dari mana yang tersembunyi. Roti kehidupan yang dibawa di dalam hidup kita. Sehingga kita masing-masing dapat mengetahui dan memahami bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Dan di dalam Kristus Yesus, kita dapat menemukan harapan. Kita dapat menemukan kedamaian. Dan kita dapat menemukan sukacita. Berkatilah setiap orang yang di sini. Dan mereka yang mendengarkan malam ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.